Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita ketemu lagi dengan Mr. Fatwan. Hari ini kita akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan bangun ruang ya. Tapi sebelumnya Mr. ingatkan lagi, perhatikan dari awal sampai akhir biar nanti kalian benar-benar paham untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan pemahaman yang seluas-luasnya. Amin Allahumma amin. Untuk contoh soal mencari tinggi limas. Yang pertama, sebuah limas dengan alas berbentuk persegi yang sisinya 25 cm dan volumenya 6250 cm kubik. Tentukan tinggi limas tersebut. Berarti diketahui volume limasnya 6250 cm kubik. Sisi perseginya 25 cm. Berarti kita ditanya tinggi limasnya. Jawab, volume limas rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Maka kita dapat mencari tinggi limasnya dari volume limas kita kalikan 3, kemudian kita bagi luas alas. Langsung dimasukkan aja luas alasnya, karena berbentuk persegi maka sisi kali sisi. Luas alasnya adalah 25 cm kali 25 cm. Hasilnya 625 cm persegi. Luas alasnya sudah diketahui, volume limasnya juga sudah ada, maka kita tinggal mencari tinggi limasnya. Tinggi limasnya adalah volume limas dikali 3 dibagi luas alas. Kita masukkan 6250 cm kubik kali 3 dibagi 625. Tapi sebelum kita kalikan 3, kita bisa langsung dibagi ternyata teman-teman. Kita bisa sederhanakan langsung. 6250 bisa dibagi 625. Kita bagi ya. Hasilnya adalah 10 cm kubik. Baru kita kalikan 3 untuk mempermudah perhitungan kitanya. Jadi 10 dikali 3 hasilnya adalah 30 cm. Jadi tinggi limas tersebut adalah 30 cm. Lanjut ya teman-teman. Untuk contoh permasalahan yang kedua, kita akan mencari sebuah tinggi prisma. Sebuah prisma tegak memiliki volume 1440 cm kubik. Alas prisma berbentuk segitiga dengan panjang alas segitiganya 5 cm dan tinggi segitiganya 12 cm. Berapa tinggi prisma tersebut? Berarti dapat kita ketahui volumenya berapa tadi? 1440 cm kubik. Alas segitiganya 5 cm, panjang segitiganya 12 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Ingat ya, volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Berarti tinggi prismanya, rumusnya adalah volume prisma dibagi luas alas. Nah, kita baru menghitung luas alasnya. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya alas dikali tinggi dibagi 2. Kita masukkan 5 dikali 12 dibagi 2. 12-nya kita bagi 2 ya. Jadi 6 cm. Maka 6 dikali 5, 30 cm persegi. Karena luas alas sudah diketahui, volumenya juga sudah ada, maka kita langsung memasukkan tinggi prismanya. Kita hitung. Masukkanlah volume prismanya 1440, kita bagi 30 cm persegi. Nolnya kita coret. Jadi 144 dibagi 3 hasilnya adalah 48 cm. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 48 cm. Mudah kan ya? Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga untuk mencari tinggi sebuah tabung. Sebuah drum berbentuk tabung memiliki volume 2512 cm kubik dengan panjang jari-jari 10 cm
Hitunglah berapa tinggi tabung tersebut. Maka diketahui volume tabungnya tadi ya 2512 cm kubik. Jari-jarinya 10 cm. Yang ditanyakan tinggi tabungnya. Kita ingat lagi volume tabung adalah Pi dikali R dikali R dikali T. Teman-teman perhatikan ya. Pi dikali R dikali R itu merupakan rumus dari luas lingkaran. Berarti Pi dikali R dikali R adalah luas alas dari tabung. Maka tinggi tabungnya volume tabung. Kita bagi luas alasnya. Kita cari dulu luas alasnya. Pi dikali R dikali R. Dengan jari-jari 10 cm, maka kita memilih Pi-nya 3,14. 3,14 dikali 10 dikali 10 itu tinggal menggeser komanya 2 langkah ke sebelah kanan menjadi 314 cm persegi. Mudah kan? Kita lanjut ya, karena luas alasnya udah ketemu, volumenya juga sudah diketahui, maka tinggi tabungnya kita cari volume tabung dibagi luas alas. Volume tabungnya kita masukkan 2512 cm kubik, kita bagi 314. Hasilnya adalah 8 cm. Jadi tinggi tabung tersebut adalah 8 cm. Selanjutnya adalah kita akan mencari tinggi sebuah kerucut. Sebuah kerucut memiliki volume 616 cm kubik dan luas alasnya 154 cm persegi. Hitunglah berapa tinggi kerucut tersebut. Berarti diketahui volume kerucutnya 616, luas alasnya 154. Yang kita cari tinggi kerucutnya. Ingat ya, volume kerucut adalah 1/3 kali Pi kali R kali R kali tinggi. Pi kali R kali R masih ingat, itu sebagai luas alasnya. Berarti tinggi kerucutnya adalah volume kerucut kita kali 3. Kemudian kita bagi luas alas ya. Volume kerucut dikali 3 dibagi luas alas. Luas alasnya karena berbentuk lingkaran dan udah diketahui 154 cm persegi, maka kita bisa langsung mencari tinggi kerucutnya dengan memasukkan volume kerucut 616, kita kalikan 3, kemudian kita bagi 154. Setelah dikalikan ketemu hasil 1848, kemudian kita bagi 154, hasilnya adalah 12 cm. Jadi tinggi kerucut tersebut adalah 12 cm. Yang teliti ya pas ngitung pembagiannya. Oke, masih dapat dipahami kan? Masih semangat ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk contoh soal tentang volume baloknya. Di sini ada permasalahan, sebuah akuarium berukuran panjang 120 cm, lebarnya 60 dan tingginya 50. Akuarium tersebut diisi air setinggi 3/4 bagian. Berapa liter air dalam akuarium tersebut? Nah, dapat diketahui panjangnya 120, lebarnya 60 cm, tingginya 50 cm. Yang ditanya volume 3/4 air dalam akuarium. Ingat ya, ada 3/4 airnya. Jadi bukan volume full dalam akuarium tersebut. Kita jawab, volume baloknya masih ingat, panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan 120 kali 60 kali 50. Hasilnya adalah 360.000 cm kubik. Di sini pertanyaannya berapa liter air? Masih ingat teman-teman? Liter itu merupakan desimeter kubik. Nah, volumenya sudah diketahui 360.000 cm kubik. Kita rubah cm kubik ke desimeter kubik, maka menjadi 360 desimeter kubik atau sering disebut sebagai liter. Ya, jadi di sana ada perubahan ya. Dari cm kubik kita ubah ke desimeter kubik. Selanjutnya adalah di sini pertanyaannya volume 3/4.
Padahal kita udah menghitung volume fullnya. Berarti 3/4 dari akuariumnya berapa, Mister? Kita hitung bareng-bareng yuk. 3/4 kita langsung kalikan aja dari volume full, yaitu 360 liter. Ada yang bisa kita bagi? Ada. 36 kita bagi 4. Hasilnya adalah 90 liter. Baru kita kalikan 3. Jadi ketemunya 270 liter. Jadi 270 liter air yang terdapat di dalam akuarium. Oke teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Ingat, dalam pembelajaran di masa pandemi ini, kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Mister doakan, semoga kalian semua beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Marilah kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.